Saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Saya nonton film Game of Thrones, Bapak Ibu nonton juga ya? Enggak juga. Jadi di season 5 episode 1 itu saya lihat ketika ada satu tokoh namanya Jon Snow, dia dipilih menjadi satu pimpinan dari pasukan. Lalu ada anggotanya yang menghina dia, berbuat salah sama dia dan harus dijatuhi hukuman mati. Ketika anggotanya ini hendak dihukum mati, dia berkata kepada Jon Snow, dia bilang gini, Lord Commander, Jon Snow, aku mohon kemurahan, belas kasihan, mohon belas kasihan. Sempat tertunda hukuman itu tapi akhirnya tetap dilanjutkan. Artinya begini saudara, bahwa dalam kehidupan manusia, kita memang membutuhkan yang namanya kemurahan. Artinya adalah sebagai seorang yang percaya, sebagai orang Kristen, yang kita butuhkan adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi satu persoalan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah kemurahan Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Karena tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak bisa melewati segala sesuatu. Tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Tanpa kebaikan Tuhan juga, mungkin kita nggak ketemu pada pagi ini di tempat ini saudara. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat juga ada orang yang malam dia tidur tapi pagi dia nggak bangun lagi. Tapi kalau kita pagi masih bisa bangun, masih bisa ketemu dengan keluarga, masih bisa bekerja, masih bisa berangkat dari rumah sampai ke rumah Tuhan ini. Ingatlah bahwa itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Sebab itu izinkan saya untuk hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Karena Kemurahan Tuhan. Dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 sampai Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sebab itu segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Gereja di Roma ini sudah berdiri selama 27 tahun ketika surat ini sampai di sana. Jadi jemaat di Roma bukan didirikan oleh para rasul, tetapi jemaat dan gereja yang ada di Roma itu berdiri karena aktivitas daripada jemaat itu sendiri. Kalau Bapak Ibu mengingat pada Kisah Rasul pasal yang kedua itu tentang peristiwa Pantekosta, semua orang dari berbagai belahan dunia itu datang ke Yerusalem. Dan saat peristiwa itu, orang Roma ada di sana. Dan mereka mendengar ketika para rasul dikaruniai oleh bahasa lidah oleh Roh Kudus, memuji-muji Allah dengan bahasa mereka masing-masing, orang Roma mendengar, wah betapa mulianya Allah kita. Kemungkinan besar orang-orang ini pulang kembali ke kota Roma, ke negeri Roma, lalu mereka saling menginjil satu dengan yang lain, mengabarkan apa yang sudah mereka dengar, sehingga perlahan demi perlahan gereja ini berdiri. Sudah 27 tahun ada jemaat di sana, gereja berdiri di sana ketika surat ini ada. Nah saudara, artinya bahwa jemaat di sana adalah jemaat yang sudah cukup lama mengenal Tuhan. Jemaat yang sudah cukup lama beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang sudah cukup lama bersekutu kepada Tuhan. Tetapi perlu bagi Rasul Paulus melihat keadaan mereka. Perlu bagi Rasul Paulus untuk memperhatikan keadaan mereka. Sehingga surat ini ditulis sebagai kerinduan Rasul Paulus supaya dia bisa berkunjung ke Roma dan bisa berdiskusi dengan jemaat di sana. Lalu mengajak jemaat Roma bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan Tuhan. Khususnya target Paulus adalah untuk berangkat ke Spanyol mengabarkan berita Injil. Nah saudara, dari hal ini ternyata Paulus juga ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di sana bahwa gereja yang ada di Roma, jemaat yang berdiri di sana itu bukan karena kehebatan dan kemampuan mereka, tetapi semata-mata semua adalah kemurahan Allah bagi jemaat yang ada di Roma. Saudara, jemaat di Roma adalah jemaat yang sangat makmur. Tidak ada kisah, tidak ada data yang tercatat di sana bahwa mereka
orang yang betul-betul sangat miskin seperti daerah lain, enggak. Mereka jemaat yang makmur, punya ekonomi yang baik. Sehingga Paulus berkata, kekayaanmu yang kamu punya, semua yang kamu punya, gereja yang sudah berdiri di sana, itu bukan karena kehebatanmu. Tapi hai jemaat Roma, perhatikanlah, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, bagaimana kita memahami kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Kira-kira kemurahan Tuhan menurut Bapak Ibu, boleh kita diskusi? Kayak di kelas. Apa itu kemurahan Allah Bapak Ibu? Kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan, karunia Tuhan, kita akan belajar bersama. Jadi, Rasul Paulus mencatat kepada mereka begini, kalau dari pasal yang pertama, Roma 1, sampai Roma pasal 11, itu dirangkum isinya tentang ini. Hai jemaat di Roma, kamu untuk menjadi umat pemilikan Allah, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, bukan lagi hanya dengan melakukan hukum Taurat. Bukan lagi dengan cara memahami dan mematuhi hukum Taurat. Bukan. Tetapi semata-mata karena kemurahan Allah, kamu gak perlu lagi lakukan ini. Tetapi cukup dengan iman kepada Yesus Kristus, membuat kamu menjadi umat Allah, membuat kamu menjadi umat pilihan dan umat panggilan Allah. Hukum Taurat ini ditekankan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang menganut Yudaisme pada masa itu, bahwa mereka memahami apa? Untuk menjadi umat Allah, mereka harus convert dan percaya sebagai seorang Yudaisme melakukan hukum Taurat. Orang yang tidak lakukan hukum Taurat, dia bukan umat Allah. Jadi penghakiman itu ada di sana seperti itu. Hukum Taurat itu berlaku bagi orang-orang pilihan Allah katanya. Tetapi dalam Roma 1 sampai Roma pasal 11, Rasul Paulus mencatat, hei, karena kemurahan Allah kamu gak perlu lagi lakukan hukum Taurat. Cukup dengan iman kepada karya Yesus Kristus, itu menjadikan kamu sebagai umat Allah. Artinya apa saudara? Itulah yang ingin dipahami oleh Rasul Paulus bagi kita. Kata kemurahan Allah, ini saya ambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Saudara, bahasa Yunani ini adalah bahasa yang harus diperhatikan ketika kita membahas Alkitab. Mengapa? Dosen saya pernah bilang gini, bukan tanpa kebetulan Roh Kudus memilih bahasa Ibrani dan Yunani untuk menuliskan firman-Nya dalam bentuk tulisan yang bisa kita baca sampai hari ini. Jadi kita belajar supaya Bapak Ibu bisa jadi sarjana teologi nanti. Ya, ini diambil dari kata oiktirmon yang bentuknya adalah plural. Artinya bahwa belas kasihan Allah itu bukan kepada satu hal, tetapi banyak hal dalam hidup kita. Seluruh aspek di hidup kita itu semua terjadi karena kemurahan Allah. Jadi kata ini bentuknya jamak. Apa itu? Yaitu kemurahan, kebaikan, karunia, belas kasihan, keprihatinan dan rasa kasihan Allah kepada kita. Saudara, kenapa Allah perlu kasihan sama kita? Ya karena memang kita adalah orang yang perlu dikasihani. Kita bukan siapa-siapa. Amsal berkata kita hanya debu, kita hanya seperti uap. Kita bukan apa-apa. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, manusia gak berdaya apa-apa. Gak bisa ngapa-ngapain, terpisah dari Allah. Sehingga kita hanya butuh belas kasihan Allah supaya kita kembali menjadi umat kepemilikan Allah. Amin saudara? Arti kemurahan ini adalah semuanya. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya, kesehatan, anak, rezeki, pekerjaan, usaha. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itu banyak. Allah bermurah hati kepada kita, mempercayakan kita mengelola bisnis, mempercayakan kita punya umur yang panjang, mempercayakan kita punya kesehatan yang baik, mempercayakan kita untuk sembuh dari sakit, mempercayakan kita untuk datang melayani pekerjaan Tuhan. Semua karena kemurahan Allah. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, dia menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia katakan, aku bisa melayani Tuhan sampai hari ini, itu karena kemurahan Allah. Jadi saudara, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah karena kemurahan Allah. Bukan semata-mata karena kita hebat, bukan karena kita lahir dari bangsawan, bukan. Dalam film Game of Thrones itu juga, saya nggak tahu kenapa cerita film ya. Dibilang bahwa untuk menjadi seorang bangsawan mereka harus lakukan tugas yang diperintahkan oleh raja. Ketika tugas itu selesai, mereka di-convert dengan gelar seorang bangsawan. Nah saudara, kita untuk menjadi bangsawannya Allah, untuk menjadi umat miliknya Allah,
ternyata bukan dengan perbuatan baiknya kita, enggak. Tapi semata-mata semua karena kemurahan Allah. Dan kita mau mengamati apa? Kita mau lihat apa tentang kemurahan Allah ini? Dalam Roma 11 ayat 36 ditulis begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kira-kira segala sesuatu ini apa? Apa segala sesuatu dalam hidup saudara? Ya semua. Namanya segala sesuatu. Ya semua. Pekerjaan termasuk, anak, rezeki, rumah, kendaraan yang baik, pekerjaan yang baik, bisnis yang berjalan baik, punya karyawan yang baik, punya anak-anak yang baik hati, punya anak-anak yang tidak taat. Itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan juga untuk mengasah kita supaya kita bisa apa? Ya Bapak Ibu yang jawab itu ya. Semua yang kita punya itu dari Dia. Tidak ada sumbangsih kita, saudara. Tidak ada sumbangsih kita supaya Allah bermurah hati kepada kita. Saya ada baca satu artikelnya artikel rohani, ditulis dengan judul gini, cara supaya mendapat kemurahan Allah. Saudara, ketika Tuhan menyatakan kemurahannya, Tuhan sedang tidak bertransaksi dengan kita. Tuhan tidak bertransaksi dengan kita. Kamu kalau baik maka saya bermurah hati samamu. Enggak. Justru Tuhan bermurah hati kepada kita, mengampuni kita, mengasihi kita, menebus kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Ketika kita masih berdosa. Makanya kalau ada lagu rohani yang begini, saudara, dengan apakah ku balas, kamu gak perlu membalas. Memang kita gak perlu balas, gak perlu. Kalau kita berpikir untuk membalas, apa yang kita bisa kasih sama Tuhan? Karena semuanya pun punya Dia. Amin saudara. Semuanya milik Dia, dari Dia. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengelola dan menikmatinya. Jadi gak perlu membalas. Hidup aja benar sesuai dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Lalu lagu itu perlu nyanyiin gak Bapak Ibu? Jangan ya, nyanyikan aja ya, gak apa-apa. Nah saudara dikasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu semua berdasarkan karena kasih kemurahan Allah kepada kita. Lalu segala sesuatu itu bukan hanya kita nikmati sendiri, makan sendiri, lalu akhirnya kita melupakan Tuhan. Bukan, tetapi itu harus didedikasikan kembali kepada kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan kasih kamu rezeki itu Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesehatan sama kita sampai sekarang, Tuhan mau kita pakai kesehatan kita untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menjalankan usaha kita, Tuhan mau supaya itu semua kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pernah ada satu orang anak Tuhan, saya kunjungi di rumah sakit, dia sakit, lalu dia berkata begini, Pak Pendeta doakan saya kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Lalu saya jawab begini, udah telat Pak. Tunggu sakit kok baru mikir mau melayani Tuhan. Waktu sehat kemana? Masa udah tubuhnya yang gak 100% lagi baru dikasih sama Tuhan? Waktu sehat Tuhan kasih Bapak kemana? Gereja gak pernah. Gerejanya musiman. Paskah dan Natal. Di sini gak ada ya. Di sini tiap minggu rajin. Tadi saya tanya ada yang baru, gak ada. Stok yang tiap minggu datang semua ini. Saudara dikasih Tuhan, kesehatan kita, hidup kita, apa yang kita punya, itu didedikasikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ada satu penulis yang sangat saya senangi, yaitu John Piper. Dia bilang apa? Allah sangat mengasihi kemuliaannya. Dia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita semata-mata demi kemuliaannya. Ia memilih kita, Ia memanggil kita, Ia membenarkan kita, Ia menyembuhkan kita, Dia menolong pergumulan kita, supaya Ia boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin saudara. Semua yang kita miliki karena kemurahan Tuhan, dan kita dedikasikan kembali kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya belum pernah melihat ada satu plakat di gereja, biasanya kan gereja-gereja itu ditulis, gedung ini kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baru ada tanda tangan gubernur, tanda tangan Kepling, tanda tangan. Betul ya Bapak Ibu? Saya nggak pernah melihat ada gereja ditulis,
gedung ini kami dedikasikan untuk kemuliaan Bapak Pendeta. Enggak ada. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang kita miliki, kita dedikasikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita datang enggak bawa apa-apa, saudara. Enggak bawa apa-apa. Kita hanya diberi kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa mengelola apa yang kita kelola sampai hari ini. Itu tentang kemurahan Tuhan yang ingin dipahami. Yang pertama. Yang kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah yang dipakai di dalam ayat yang pertama di Roma 12 ini dipakai juga untuk aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang Lewi dan para imam di bait suci. Jadi kalau saudara tahu bagaimana aktivitas di bait suci, mereka yang melayani di dalam adalah suku yang dikhususkan Allah, yaitu suku Lewi. Dari suku Lewi di situ juga ada imam-imam. Jadi semua kegiatan di dalam rumah ibadah itu yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Saat mereka memotong hewan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu bentuk ibadah mereka. Segala kegiatan yang ada di bait Allah itu adalah ibadah. Dan ini yang dipakai, kata ini, di dalam ayat yang pertama. Artinya begini saudara, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, aktivitas yang kita lakukan dengan tubuh kita, harusnya itu adalah bentuk ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Sebab itu kalau kita tahu tentang kebenaran ini, apakah kita masih mau bekerja sebagai seorang penipu? Apakah kita masih mau lakukan yang buruk-buruk di hadapan Tuhan? Enggak. Karena yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan tubuh kita, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Lalu kalau kita tahu, kita harusnya berhati-hati dalam menggunakan tubuh kita ini. Amin saudara? Berhati-hati menggunakan kehidupan kita ini. Karena itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ada satu pendeta ketika ada motor lewat dengan begitu kencangnya, dengan knalpot racing, pendeta itu bilang sama saya gini, enggak beribadah sama Tuhan itu. Saya ketawa di situ karena saya enggak ngerti. Maksud Bapak apa? Iya, semua yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah kita pada Tuhan. Kamu kalau kebut-kebutan berarti kamu enggak lagi ibadah sama Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja, duduk manis, bernyanyi, lalu mendengar firman Tuhan, pulang habis itu udah lewat gak ada urusan. Enggak saudara. Justru yang ditekankan di sini adalah kehidupan perilaku sehari-hari yang kita lakukan dengan tubuh kita. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah itu dibawa sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Amin saudara. Itu tugas kita. Sebagai orang yang sudah menerima dan merasakan menikmati kemurahan Allah, mari kita pergunakan hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Kita pergunakan apa yang ada dengan tubuh kita untuk kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, hari Jumat kemarin, pulang dari ibadah doa tempat ini, saya pulang lewat jalan Hayamuruk, saya nyanyi ada satu lagu. Pas nyanyi di bagian endingnya, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Dari simpang jalan saya ditabrak kenceng banget. Debrat. Wah, lalu saya jatuhnya kayak film Mission Impossible gitu. Ngepot. Celana saya koyak. Dan di situ saya cuma ketawa. Saya masih di aspal, saya ketawa, terus saya berdiri, saya lihat orang yang nabrak saya udah guling-guling. Lalu saya angkat sepeda motor saya, ada orang dari lingkungan itu datang menghubungi. Saya nggak tahu mau ngomong apa di situ. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saya nggak tahu harus lakukan apa. Saya hanya berdiri, melihat, terus saya ketawa sendiri. Karena lagi nyanyi, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Duar, knalpot saya penyok. Lalu saya pikir ya udahlah, ngobrol-ngobrol, udahlah pulanglah. Apa yang mau saya harapkan dari anak itu kan gitu? Nggak ada. Ya udah pulang aja, lain kali bawa sepeda motor hati-hati. Saya langsung telepon istri saya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu lah apa yang dikatakan ibu-ibu ya kalau dapat laporan itu. Ya, bukan keadaan kita yang ditanya. Jadi dia ganti rugi. Dia kemana? Dia gini, aduh udahlah, yang penting masih sehat karena kemurahan Tuhan.
bisa ada pulang sampai rumah. Di rumah juga dilanjut, saudara, Bapak Ibu. Karena telepon gak puas kan, sampai rumah dilanjut. Lihat ini. Wow. Bukan saya yang dilihat, kendaraan yang ditengok. Astaga. Saya bilang udah masih bisa kesini, semua karena kemurahan Tuhan. Motor anak itu pun juga udah pecah-pecah, dia pakai helm pun helmnya tercampak gitu. Ya udahlah, semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada, udah tenang aja, nanti ada waktunya Tuhan ganti itu. Amin. Nah saudara, artinya begini, bahwa andai saja saya di sana, lalu saya ngomong kotor dan memaki-maki, orang ada di sana. Apa dia bilang, pendeta. Bilangnya beribadah pada Tuhan pakai mulut. Tapi anak orang dimaki-maki. Saudara Pak ya, karena hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah hidup itu didedikasikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itulah ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Yang terakhir, dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah Bapak Gembala 3 minggu yang lalu tentang realita dan konsep, masih ingat ya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang terjadi, apa yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu kita beri asupan dengan hal yang negatif, maka yang kita lakukan adalah selalu pikiran yang negatif, perbuatan yang negatif. Kalau kita berikan asupan ke pikiran kita dengan hal-hal yang dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan amarah, maka apapun yang akan kita lakukan itu didasarkan oleh karena kebencian, oleh karena amarah kita. Sehingga apa yang kita lakukan gak akan benar di hadapan Tuhan. Nah dari hal ini, justru firman Tuhan mengajarkan apa? Dimulai, ditransformasi dulu pikiranmu, akal budi kita. Itu harus dibaharui, diubah total, sama seperti kepompong. Dari ulat berubah jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Itu kata yang digunakan dalam pembaharuan dalam teks Yunaninya. Transformasi, sebuah perubahan total. Artinya begini saudara Bapak Ibu, kita sudah tahu kemurahan Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kalau itu yang menjadi asupan kita dalam pikiran kita, wah Tuhan sudah baik, Tuhan bermurah hati padaku, firman Tuhan terus masuk dalam pikiran kita. Maka hidup kita bukan lagi setara dengan pola dunia, namun polanya Allah. Cara berpikir Allah melalui firman Tuhan, itu yang secara otomatis akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan selalu memberikan suatu hal yang baik untuk mengubahkan kita, maka hidup kita pun berubah. Kalau kita mau bandingkan dengan apa yang dikatakan Paulus dari teks yang lain, di Filipi 4 dia catat apa? Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang menjadi asupan dalam pikiran kita. Sehingga yang keluar adalah apa? Kita akhirnya dapat mengetahui mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Hidup kita akan lebih hati-hati lagi. Oh ini bukan yang Tuhan mau. Oh ini bukan yang Tuhan kehendaki. Maka kita membatasi diri kita. Sebab apa? Kita sudah mendedikasikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dari semua ini kita belajar. Kemurahan Allah begitu banyak dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Dan kita dedikasikan kepada Tuhan. Sebab itu tugas kita adalah membawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Dan dimulai dari mana? Dari perubahan pikiran kita, sehingga semuanya selaras dengan kehendak Allah. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.